Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi atau pembahasan tentang pembagian akhlak dan macam-macam akhlak. Pada pembahasan pertama, yaitu ada pembagian akhlak dan macam-macam akhlak yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian yang kedua ada definisi dan contoh akhlak mahmudah dan mazmumah yang akan dijelaskan oleh Syahri Ramadanti. Dan yang ketiga ada indikator akhlak baik dan buruk dalam ilmu yang akan dijelaskan oleh Sifa Isnanda Salam. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perspektif ilmu, akhlak yang benar adalah yang didasarkan pada rasio. Oleh karena itu, manusia berakhlak haruslah rasional. Kemudian ada jenis akhlak menurut Ibnu Qayyim. Yang pertama ada akhlak dauri, yaitu akhlak yang asli secara artian akhlak tersebut sudah secara otomatis langsung pemberiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak ini biasanya hanya diturunkan atau didapatkan pada manusia-manusia pilihan Allah, contohnya kepada Rasul dan Nabi. Yang kedua itu ada akhlak mahtasabi, yaitu akhlak yang harus diusahakan, dengan jalannya itu dilatih dan dididik untuk menjadi suatu kebiasaan gitu. Jadi si akhlak ini tuh yang asalnya tidak ada di diri kita, karena dilatih dan dididik jadi ada gitu dalam diri kita. Menurut objeknya, akhlak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah itu ada takwa, memelihara diri dari siksaan Allah, cinta dan ridho, ikhlas, syukur, muraqabah. Muraqabah sendiri itu adalah sifat seseorang yang merasa dirinya tuh kayak selalu dilindungi gitu sama Allah. Makanya dengan orang yang mempunyai sikap ini, dia akan merasa takut buat ngelakuin hal-hal keburukan. Terus yang terakhir ada khauf dan raja. Yang kedua itu ada akhlak pada makhluk. Akhlak pada makhluk itu ada dua, yaitu akhlak pada sesama manusia, yaitu tolong menolong, gotong royong, dan tasamuh. Tasamuh sendiri adalah sikap yang pemaaf, lemah lembut, dan selalu bersikap baik. Terus selanjutnya ada akhlak pada alam sekitar, yaitu melestarikan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang definisi dan contoh akhlak mahmudah dan akhlak majmumah. Yang pertama, akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah segala sikap atau tingkah laku manusia yang baik. Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji dan merupakan akhlak yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Berdasarkan hubungannya, akhlak mahmudah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya tauhid, tawakal, zikrullah, dan husnuzon. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri, seperti contohnya syukur, ikhlas, dan jujur. Yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia, seperti contohnya ta'awun atau saling tolong-menolong, tawadu atau rendah hati, dan tasamuh atau sikap saling toleransi. Selanjutnya, akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah merupakan kebalikan dari akhlak mahmudah. Akhlak mazmumah merupakan sikap atau perilaku tercela yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Sama halnya dengan akhlak mahmudah, akhlak mazmumah juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, akhlak mazmumah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya syirik, takabur, husnuzon, dan ghaflah. Yang kedua yaitu akhlak mazmumah kepada diri sendiri, seperti contohnya kufur, bohong, khianat, dan riya. Yang ketiga yaitu akhlak mazmumah kepada sesama manusia, seperti contohnya ta'assub, sombong, acuh, dan kikir. Indikator akhlak baik dan buruk dalam ilmu. Sebelum kita membahas tentang akhlak baik dan buruk dalam ilmu, kita akan membahas tentang pengertian indikator terlebih dahulu.
Apa sih indikator itu? Secara umum, indikator adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan. Baik dan buruk dalam ilmu. Menurut ajaran Islam, penentuan baik dan buruk harus didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dan hadis terdapat istilah-istilah tentang sesuatu yang baik dan buruk. Istilah tentang kebaikan tersebut menunjukkan bahwa kebaikan dalam Islam meliputi segala hal yang bermanfaat seperti akal, fisik, rohani, jiwa, dan kesejahteraan. Perbuatan yang baik dalam Islam dikatakan apabila perbuatan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika niat kita baik, tetapi perbuatan yang kita lakukan adalah salah, maka hal itu tetaplah dikatakan perbuatan yang tercela. Indikator baik dalam ilmu. Apa sih indikator utama baik dalam ilmu? Pertama, perbuatan yang diperintahkan oleh ajaran Allah dan Rasulullah SAW yang termuat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Perbuatan yang menjadi tujuan syarat Islam dan perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Contoh dari beberapa indikator akhlak baik dalam ilmu yaitu muqarabah, amanah, tawadu, dan malu. Indikator buruk dalam ilmu. Indikator utama akhlak buruk dalam ilmu didasarkan pada perbuatan yang didorong oleh hawa nafsu yang datang dari setan, perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam, perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Contoh indikator akhlak buruk dalam ilmu yaitu tidak merasa takut ketika kita melakukan sesuatu keburukan, khianat, sombong, dan tidak punya rasa malu.